Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Afiza dengan NPM 4421210012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 4 dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, yaitu tentang tugas kelompok bagian kelompok ganjil. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan procure to pay dari pengadaan suatu barang pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu adanya proses create new product atau pembuatan produk baru yang merupakan awal mula dari pada tahapan procure to pay. Jadi yang pertama itu bagian Departemen R&D menemukan sebuah ide dan menganalisis kebutuhan apa yang diperlukan untuk menciptakan produk baru tersebut. Apabila sudah ditentukan kebutuhannya, maka melalui approval manajer produksi, apabila disetujui, maka kebutuhan tersebut diserahkan ke manajer pada tim new supplier dan purchase request untuk ditindak lebih lanjut kebutuhannya. Jadi ini dapat terlihat pada flowchart dari penyerahan itu diterima di Departemen R&D di bagian Create New Supplier. Itu dari data kebutuhannya dilanjutkan untuk pemilihan vendor yang akan dipilih untuk memproduksi. Nah, di sini merupakan tahapan dari uh, flowchart Create New Supplier pada proses procure to pay. Nah, apabila setelah melakukan screening atau pengecekan vendor-vendor yang telah ada sebelumnya atau vendor-vendor baru yang dipilih, maka nantinya dipilih vendor yang paling berkualitas produknya. Setelah itu dilanjutkan dengan menghubungi tim RFQ atau uh, Request for Quotation. Sebelum dari itu, bagian new product juga bisa berhubungan kepada bagian PR atau Purchase Request. Hal tersebut karena bagian Departemen Produksi, tim Purchase Request, menerima atau membuat daftar permintaan dari daftar kebutuhan yang dibuat oleh tim new product, sehingga datanya terintegrasi. Nah, di sini uh, Departemen Produksi melakukan pengajuan atau permintaan kebutuhan barang yang ingin dibeli dengan detail kebutuhan bahan produksinya. Pada PT Jaya Karya Furniture itu berupa kayu jati dengan ukuran 3 meter kali 10 dikali 400 cm dengan kuantitasnya sebanyak 2. Nah, setelah dibuat dokumen purchase request, melalui persetujuan pihak manajer produksi, apabila setuju, maka dilanjutkan dengan melakukan pengiriman form purchase order ke bagian purchase. Atau apabila tidak disetujui, maka bagian Departemen Produksi, bagian purchase request ini melakukan perbaikan dan permintaan pembelian dan mengirim ulang permintaannya apabila masih tidak disetujui juga oleh manajer produksi. Tapi setelah apabila telah disetujui, maka PO atau mengirim purchase order ke bagian purchase atau departemen purchase. Nah, sedangkan sebelum dari itu, pada bagian create new supplier, itu kan di sini ada menghubungi tim RFQ. Nah, ini dilakukan apabila vendor yang dipilih itu vendor baru. Jadi, masih butuh proses penawaran dan permintaan barang
pada pihak vendor apabila menyanggupi atau tidak gitu. Nah, di sini pada tahap RFQ, data yang diambil itu berasal dari master data, yaitu data dari new product dan juga new supplier. Hal itu dibutuhkan untuk mengetahui bahan apa saja atau barang apa saja yang ingin diadakan atau ingin dibeli, dan juga vendor mana yang menjadi sasaran vendor untuk pengadaan barang tersebut. Setelah data itu diperoleh, lalu dibuat request for quotation. Di sini ada dua pilihan vendor, yaitu dari vendor pertama itu CV Kayu Sejati dan vendor kedua itu CV Firma Kayu. Nah, dari kedua vendor ini dikirimkan data atau dokumen RFQ, yaitu dengan memberikan quotation. Apabila diterima dan disetujui oleh vendor tersebut, maka dibuat dokumen purchase order untuk pengecekan lagi barang yang dibeli. Apabila tidak disetujui, maka akan diberikan rejection letter atau surat penolakan. Nah, apabila ditolak, maka bisa diulang dari tahap request for quotation dengan membuat kembali dokumen permintaan dan penawaran kepada vendor. Setelah itu, pada departemen purchase di purchase order, apabila ada pengiriman purchase order dari bagian purchase request ataupun RFQ, maka data tersebut akan diterima oleh departemen purchase, tim purchase order. Setelah data tersebut diterima, maka dibuat dokumen purchase order yang berisikan tentang detail kebutuhan bahan produksi. Di sini yaitu jenisnya kayu jati dengan kuantitas sebanyak 2. Lalu vendor yang dipilih yaitu vendor kedua, CV Firma Kayu, dengan tanggal pemesanan 4 April, dengan jangka waktu pengirimannya itu 1 bulan, yaitu sampai 4 Mei 2023, dengan detail jenis kayu jati dengan ukuran 3 x 10 x 400, dengan harga Rp12.500.000 per piecesnya, ditambah dengan penawaran dari vendor yaitu dengan adanya diskon 20%. Setelah dibuat atau terkumpul data tersebut, maka dilakukan pembuatan form purchase order sesuai dengan bahan produksi yang diperlukan untuk dibeli, seperti yang didetailkan sebelumnya. Lalu, form purchase order tersebut diajukan ke pihak manajer purchase untuk ditindaklanjuti apakah PO tersebut disetujui atau tidak. Apabila disetujui, maka dilakukan penyerahan dokumen via email ke pihak vendor kedua atau vendor yang dipilih. Di sini yaitu vendor CV Firma Kayu. Dan apabila tidak disetujui, maka dilakukan pemeriksaan dan pembelian kembali data yang telah diajukan. Nah, apabila setelah disetujui, maka dilanjutkan dengan tahap receiving, yaitu tahap menerima barang dari CV Firma Kayu. Setelah barang diterima, pada entah itu pada tempat penyimpanannya atau pada gudang, itu pertama-tama dilakukan pengecekan barang atau dilakukan quality control. Apakah barang tersebut sesuai dengan yang dipesan dan kualitasnya baik, atau diperlukan pengembalian barang apabila ada barang-barang yang reject atau yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Nah, ini seperti terlihat pada flowchart ya. Apabila sesuai, maka dicek kualitasnya, kuantitasnya, dan lalu diambil. Apabila tidak sesuai, maka dibuat laporan kepada supervisornya dan dikembalikan kepada pihak vendor untuk diminta perbaikan atau pengiriman barang ulang yang lebih sesuai dengan yang dipesan. Nah, apabila telah disesuai barangnya, setelah melakukan pengambilan barang, barang tersebut disimpan di pabrik atau di gudang. Itu tahapan selanjutnya yaitu pada Departemen Accounting berupa pencatatan atau pengajuan tagihan dari vendor, yaitu vendor bill. Nah, setelah diambil, pihak perusahaan akan menerima vendor bill dari pihak vendor dari barang atau produk yang telah dikirimkan atau telah dipesan sebelumnya.
Nah, habis itu dari penerimaan vendor bill di pihak perusahaan ini, dicek dulu vendor bill-nya itu apakah nomor PO-nya telah sesuai atau tidak. Kalau tidak itu dilakukan pengecekan itu kepada pihak vendor untuk pembayaran lebih lanjut dengan benar. Apabila telah sesuai nomor PO-nya, maka dilakukan penyocokan dengan tim PO pada perusahaan. Nah, apabila telah sesuai, itu diajukan persetujuan manajer accounting. Kalau tidak sesuai itu, hubungi vendor untuk menginformasikan bahwa vendor bill ditahan untuk menunggu penerimaan barang atau layanan. Nah, kalau misalnya sudah, itu di dimintai persetujuan manajer accounting. Habis itu apabila telah disetujui, vendor bill-nya itu akan disimpan dan dikonfirmasi untuk dilakukan registrasi pembayaran di tahap akhir. Nah, setelah itu, tahap akhir dari proses procure to pay ini yaitu berupa tahap payment pada Departemen Finance. Nah, di sini itu setelah melakukan registrasi pembayaran di tahapan vendor bill, bagian accounting, bagian finance ini akan melakukan pembayaran kepada pihak vendor, yaitu dengan masuk ke menu pembayaran dan memasukkan nomor pembayaran pada vendor bill yang tertera. Habis itu, jika sudah sesuai detailnya, maka dilanjutkan dengan memilih jenis pembayaran. Atau jika tidak sesuai, maka akan dilakukan penghubungan pada vendor. Nah, kalau sesuai itu dipilih jenis pembayarannya, habis itu melalui persetujuan manajer keuangan untuk dilakukan pembayaran dan dilakukan pembayaran kepada pihak vendor, maka proses pengadaan barang dan pembayarannya akan selesai pada tahap ini. Jadi kurang lebihnya itu semuanya ada 8 tahapan pada procure to pay. Nah, tahapan-tahapan ini tuh saling berintegrasi sehingga perusahaan dapat mengetahui dengan jelas alur pengadaan barangnya dari awal sampai akhir dan juga persetujuan-persetujuan yang dibutuhkannya. Sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan pada tugas 4 kelompok kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.